Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah nabiyyul ummi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin al-badilin nufusahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Istami'u ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qala lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala ala dhalika lamina syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat hingga sampai detik ini, saat ini, hari ini, bulan ini, di penghujung akhir Syawal. Detik-detik Syawal akan berakhir, kita akan masuk di bulan Zulqa'dah, selanjutnya masuk di bulan Zulhijjah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita nafas agar kita masih bisa untuk taat kepada Allah Ta'ala, untuk menambah pundi-pundi amal kita yang kelak dengannya insyaAllah melalui rahmat Allah Ta'ala kita dimasukkan ke dalam negeri yang kekal dan abadi, yang penuh dengan kenikmatan, bukan kenikmatan semu seperti di dunia yang fana ini. Salawat berangkai salam semoga Allah Ta'ala curahkan tanpa henti-hentinya dengan rahmat yang agung ke penghulu alam Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tingkah lakunya digambarkan adalah Al-Qur'an, yang menutup akhir kehidupannya dengan segala perjuangan, yang menjadi contoh bagi peradaban manusia. Tiada manusia yang lebih agung dan mulia untuk kita tiru dan kita ambil suri tauladannya dibandingkan penghulu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun dia adalah seorang penguasa negeri Hijaz, akan tetapi kehidupannya sama sehari-hari seperti rakyat jelata. Demikian juga salawat berangkai salam semoga Allah Ta'ala curahkan kepada para sahabatnya yang mereka diibaratkan oleh baginda Nabi ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku ibarat sama seperti bintang-bintang di langit. Ayyuma iqtadaitum ihtadaitum. Siapapun di antara sahabat-sahabatku kalian ikuti petunjuknya, maka kalian pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah melalui perantaraan mereka. Demikian juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi tercinta, garis keturunan Siti Fatimah dan Ali, yang hingga sampai detik ini masih ada di bumi Aceh juga. Ialah para habaib, para syarifah yang memiliki darah dan
dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam ayat yang kami sampaikan tadi, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Menikahlah kalian wahai laki-laki dengan wanita-wanita. Matna 2, wa thulatha 3, wa ruba'a 4. Fa in khiftum 'ala ta'dilu. Kalau kalian tidak sanggup dan tidak mampu untuk berlaku adil kepada 2 istri atau 3 atau 4 istri, fawahidatan, maka cukuplah kalian beristri dengan seorang istri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka jelas dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan laki-laki menikahi wanita, maka keluarlah laki-laki menikah dengan laki-laki. Tidak ada perintah wanita menikah dengan wanita, maka tidak berlaku dalam hukum Islam. Tidak ada pernikahan sesama jenis, maka haram hukumnya bila mana ada umat Islam melaksanakan pernikahan dengan sesama jenis, karena hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa laki-laki diperintahkan menikah dengan kaum wanita. Lantas kemudian Rasulullah menyampaikan, dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, "Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah kalian. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya dengan menikah tersebut mampu untuk meredam pandangan mata kalian untuk melihat wanita-wanita yang berlalu lalang di hadapan kalian. Wa ahsanu lil faraj, dan menikah itu mampu menjaga kehormatan, kemaluan, dan kehormatan harga diri kalian selaku laki-laki muslimin. Maka Islam memberikan solusi bagi kita kaum muslimin, bahwa anak-anak muda kita pada hari ini terluntang-lantung hingga sampai umur 40, ada yang belum menikah, ada yang sampai detik ini tidak mampu untuk mencari nafkah. Pengaruh dan penyebabnya ternyata mahar dari calon istri yang dia cintai terlalu mahal. Ada satu kasus kawan saya, dia doktor ambil dari Sudan, S1-nya di Mesir Al-Azhar, S2-nya di UI Naraniri. Selesai S2 dia jatuh cinta pada seorang mahasiswi. Lantas dia ingin melanjutkan kuliah, mengambil doktor di Sudan, tempat Ustaz Abdul Somad mengambil doktornya itu di Sudan. Dia ingin sambung ke sana, tapi sebelum sambung dia ingin melamar pujaan hatinya. Tetapi ketika dia ingin melamarnya, pihak keluarga mematok mahar mas kawinnya 30 mayang. Maka kemudian 30 mayang ini tidak sanggup untuk ditebus, diusahakan oleh kawan saya ini. Akhirnya dia curhat sama saya. Dia bilang, mungkin itu jodohmu. Saya bilang, mungkin itu bukan jodoh. Kalau kita sudah berusaha mencintai orang yang kita ingin untuk nikahi, maka kita sudah berniat untuk mengamalkan sunnah Nabi, karena nikah termasuk sunnah Nabi. Tapi bila mana kita tidak punya kemampuan untuk menikah karena beban mahar yang terlalu mahal, maka menurut saya mungkin itu bukan jodohmu sahabat. Akhirnya dia sambung kuliah, pergi ke Sudan. Selesai dia mengambil doktor, dia menjadi dosen. Menjadi dosen di UI Naraniri dengan gajinya yang lumayan, cukup, lebih daripada cukup. Kemudian dia mendapatkan jabatan-jabatan yang lain di Banda Aceh. Maka kemudian dia menikahi seorang anak gadis di kampung halamannya yang sederhana. Maka kemudian dari situlah mereka hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan. Sebagaimana yang kita harapkan dalam pernikahan itu bisa menimbulkan
bagi kita kaum muslimin. Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang didatangi oleh seorang pemuda, siapa-siapa yang memiliki seorang anak gadis, kemudian anak gadis itu didatangi oleh sosok pemuda, yang pemuda itu kalian yakini kebaikannya, akhlaknya, punya tanggung jawab, punya etika dan moral, dia siap untuk bertanggung jawab, punya skill dan kemampuan untuk mencari nafkah, kemudian kalian tolak dia tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, maka tungguhlah bala yang akan ditimpakan Allah kepada anak-anak gadismu. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud Rasulullah memanggil kepada para pemuda. Di samping Rasulullah mengajak dan menghimbau kepada para pemuda, bila mana di antara kalian sudah mampu untuk mengeluarkan ba'ah, yaitu mas kawin, dan punya skill untuk mencari nafkah, maka nikahlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengajak kepada para pemuda agar tidak takut miskin karena menikah. Jangan khawatir bila nanti menikah kemudian miskin, karena sesungguhnya orang-orang yang menikah karena mengikuti sunnah Nabi, Allah Ta'ala pasti memastikan dia akan mampu untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Demikian juga sebaliknya bagi kaum wanita, khususnya kepada bapak-bapak yang hadir di masjid ini. Bila mana kita punya anak-anak gadis yang mereka sudah siap untuk dilamar oleh seorang pemuda, yang kita teliti dan perhatikan pemuda itu orangnya yang baik, orangnya punya akhlak dan etika, memiliki tanggung jawab, maka terimalah lamaran tersebut. Meskipun nanti kemudian menundanya dengan alasan misalkan melanjutkan studi pendidikan, tapi pernikahan itu tidak boleh ditunda. Bila terjadi penundaan, mungkin akan ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka banyak kasus-kasus terjadi. Kita lihat anak gadis zaman now, zaman sekarang, baru kenal di FB, seminggu kenalan di FB, kemudian janjian sampai pergi keluar Aceh, ketemuan di Medan. Ternyata calon laki-lakinya orang Medan, tidak dikenal nasabnya, tidak dikenal bagaimana akhlaknya oleh pihak daripada orang tuanya. Karena anak perempuan ini kemudian dia tertarik dan jatuh cinta, terkena rayuan gombal laki-laki hidung belang yang punya niat jahat, akhirnya dia terjerumus dalam perzinahan si anak gadis tersebut. Diajak melalui FB untuk ketemuan di Medan, maka dia pergilah, padahal dia masih SMA, belum tamat lagi kuliah. Kemudian dia pergilah ke Medan dan hilang. Orang tuanya mencari ke sana kemari, tidak tahu anak gadisnya pergi ke mana. Sesudah dilacak ternyata mendapat jejak. Ternyata dia ketemuan dengan seorang pemuda yang dikenalnya melalui FB. Dan sampai di sana berbulan-bulan tidak pulang-pulang. Dan akhirnya ternyata mereka sudah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Ketika mereka pulang, si gadis sudah memiliki anak dalam kandungan. Inilah aib. Aib yang perlu untuk dijauhi bagi setiap orang-orang tua yang memiliki anak-anak gadis. Sungguh sangat besar aib bagi seorang tua, kedua orang tua, bila mana ada anak gadisnya yang jatuh dalam perbuatan zina tersebut. Maka ini perlu bagi kita kaum muslimin untuk waspada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ada sebuah riwayat hadis dari sahabat Ibnu Ulyah menceritakan kepada kami daripada Ayub, di mana Ayub ini menceritakan bahwa Ayub ini sahabat Nabi. Waktu itu para sahabat Nabi sedang berada dalam satu tempat, kemudian datang seorang pemuda yang kuat dan tegap. Lalu sahabat-sahabat yang lain mengatakan kepada pemuda yang kuat dan tegap tersebut, alangkah baiknya bila pemuda ini menggunakan kekuatan dan ketegapan badannya untuk berjuang fi sabilillah. Nabi mendengar perkataan para sahabat, seolah-olah Nabi ingin membantah perkataan para sahabat tadi.
Maka kata Nabi, "Au ma fi sabilillah illa man qatala aw fasaq." Apakah yang masuk dalam kategori berjuang di jalan Allah hanya orang yang pergi berperang di medan perang? Maka Nabi menjelaskan lebih detail maksud Nabi ini. Man sa'a ala nafsihi liyu'iffaha fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berusaha mencari nafkah di jalan Allah untuk memenuhi hajat kebutuhan dirinya, maka ia di jalan Allah. Barang siapa sa'a ala walidayhi liyu'iffahuma, barang siapa yang berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hajat daripada kedua orang tuanya, fa huwa fi sabilillah, maka anak tersebut termasuk anak yang berjihad di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi liyu'iffahu fa huwa fi sabilillah, barang siapa yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hajat keluarganya, fa huwa fi sabilillah, maka orang tersebut juga berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, wa man sa'a mukatsiran, barang siapa yang berusaha mencari rezeki yang halal tetapi untuk menimbun-nimbun kekayaan hartanya, fa huwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Jadi ada 3 kelompok kata Nabi. Kelompok yang pertama orang yang berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya, untuk makan, minum, tempat tinggal dan pakaiannya, maka dia di jalan Allah. Maka kerja yang dia lakukan, pekerjaan, aktivitas mencari uang, dia jual cendol, dia jualan pulsa, dia jadi tukang, dia pergi ke sawah, dia jadi pegawai negeri. Maka orang-orang yang mencari nafkah tadi untuk memenuhi kebutuhan dirinya, untuk menjaga dirinya agar tidak terjerumus daripada perbuatan dosa, agar dia tidak mencuri, merampok, menipu, dengan keringatnya dia cari dengan jalan Allah Ta'ala itu, maka sungguh orang tersebut berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua kata Nabi, barang siapa yang bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi hajat hidup kedua orang tuanya, agar ayah dan ibunya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, kebutuhan makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal mampu dia berikan, maka anak muda tersebut sama seperti orang yang berperang di jalan Allah. Dan yang terakhir, barang siapa yang bekerja dengan jalan yang haram, dengan jalan yang halal, dengan tujuan dan maksud adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istrinya, agar anak-anak dan istrinya tidak menjadi orang-orang miskin, agar anak-anak istrinya tidak menjadi orang-orang fakir, agar anak-anak istrinya tidak terlunta-lantung menjadi pengemis. Dia berusaha dengan keringatnya semampunya mencari nafkah, maka orang tua laki-laki demikian sama seperti orang yang mengangkat senjatanya berjalan untuk memerangi orang-orang kafir yang menentang umat Islam, sama seperti pejuang yang berjalan di berjihad di jalan Allah. Tapi ada satu kata Nabi, yang dia bukan berjihad di jalan Allah, meskipun mencari jalan, mencari nafkah dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang haram. Dengan jalan yang halal sudah jelas. Orang yang mencari halal, mencari rezeki untuk kebutuhan hidup keluarganya, dirinya dan orang tuanya, dengan jalan yang haram sudah jelas, ittifaq ulama, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ragu bahwa itu pasti haram. Tapi orang-orang yang mencari rezeki dengan cara-cara yang halal, tapi tujuannya adalah untuk menimbun-nimbun harta kekayaannya, tidak respect dengan orang-orang fakir miskin, tidak respect, tidak punya hubungan sosial, tidak mau membantu orang-orang susah di kalangan umat muslimin, maka kata Nabi, wa man sa'a mukatsiran fa huwa fi sabilis syaitan, barang siapa yang bekerja keras mencari harta dengan jalan yang halal, tetapi untuk menimbun-nimbun hartanya dari hasil keringat sendiri meskipun halal, maka kata Nabi, fa huwa fi sabilis syaitan, orang itu tetap bukan berjuang di jalan Allah, akan tetapi dia berjalan di jalan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Jemaah, kadang-kadang orang ini kita tanya, ada sahabat, saya sudah lupa, dalam hadis itu dikatakan
Seorang sahabat ini dulunya miskin, rajin sholat dengan Nabi. Selalu saf terdepan kalau Nabi sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, dia selalu saf terdepan. Ketika Nabi sholat kemudian salam, Nabi balik badan menatap para sahabat yang sholat. Makanya para imam itu sebenarnya sunah menghadap ke depan makmum. Tapi karena imam-imam kita ini merasa kurang nyaman, mereka tidak berbalik arah 180 derajat, jadi miring sejenak, miring sedikit saja. Nabi tujuannya itu untuk melihat siapa jamaah di belakang yang sholat ini. Diperhatikan oleh Nabi, oleh imam ini memperhatikan siapa makmumnya yang di belakang. Nah, maka Nabi melihat di belakang itu ada satu sahabat yang tidak nampak. Tadi ada dia di belakang imam, di belakang Nabi ada dia. Tapi ketika Nabi tengok, Nabi perhatikan nggak ada dia. Maka berulang kali itu terjadi. Kemudian Nabi bertanya, sahabat satu itu kemana? Maka sahabat-sahabat yang lain memanggilnya. Baik, Nabi tanya kamu, kenapa kamu tadi selesai sholat tidak tunggu Nabi berdoa, tapi kamu keluar terus? Maka dijawab oleh sahabat ini, ya Nabi, saya tidak punya pakaian kecuali satu. Kalau pakaian ini saya pakai sholat berjamaah, istri saya tidak punya kain untuk menutup aurat untuk sholat di rumah. Maka karena saya teringat istri saya tidak punya kain untuk menutup aurat untuk sholat di rumah, maka selesai salam saya langsung pulang. Saya tidak sempat berdoa denganmu ya Nabi. Maka sahabat ini pulang untuk gantian kain agar istrinya bisa pakai. Saking miskinnya sahabat ini, saking susahnya sahabat ini. Kemudian Nabi mendoakan, semoga Allah Ta'ala memberkahimu. Ternyata sahabat ini berpikiran lain kemudian hari. Dia ingin menjadi orang kaya. Maka dia datang lagi kepada Nabi, ya Nabi, doakan aku untuk menjadi orang yang kaya. Nah, Nabi mengatakan, kata Nabi, bertawakal kepada Allah, bersabarlah dengan keadaanmu, tetaplah ikhtiar bekerja. Kemudian dia pulang lagi seperti itu, dan dia tidak puas dengan keadaannya. Dia datang lagi kepada Nabi, minta sama seperti yang pertama. Nabi, doakan aku menjadi orang yang kaya. Jawab Nabi sama. Padahal yang ketika Nabi tidak menolak, permintaannya yang terakhir tidak ditolak oleh Nabi. Maka Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah kecukupan harta kepada sahabatku ini. Maka pulanglah dia. Tapi sebelumnya Nabi memberikan dia 2 ekor domba atau kambing, 1 jantan, 1 betina. Ini bukan macam-macam. Kambing yang dikasih langsung oleh Rasulullah, didoakan juga oleh Rasulullah. Maka atas izin Allah Ta'ala berkembang dari 2 ekor jantan betina menjadi puluhan, menjadi ratusan, menjadi ribuan. Ketika hartanya semakin banyak hingga dia harus naik di atas bukit untuk menghitung jumlah kambing-kambing, domba-domba yang dia miliki. Bulan berganti bulan, demi tahun berganti tahun, semakin banyak. Hingga akhirnya Nabi selalu menengok ke belakang setelah selesai sholat berjamaah. Sahabat ini tidak pernah terlihat di barisan saf terdepan lagi. Tidak pernah nampak muncul batang hidungnya di barisan saf terdepan lagi. Nabi rindu kepada sahabat ini. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, mana sahabatku yang satu tadi ini? Dahulu dia sering berada di belakang, meskipun kemudian dia langsung pergi. Tapi saat ini aku rindu melihatnya kemana dia pergi. Maka sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, sekarang dia disibukkan dengan kambing-kambingnya yang sudah ribuan ya Rasulullah. Oh, kalau begitu dia udah kaya. Kata Nabi, kalau begitu dia udah kaya. Maka Nabi mengutus Sayyidina Ali. Nabi katakan kepada Ali, Ali, datang kepada fulan bin fulan sahabat kita ini, dia udah menjadi orang kaya. Ambil zakat kambingnya. Perintah ini dariku, kata Rasulullah. Maka Nabi datang kepada sahabat ini. Nah, Ali pun menyampaikan apa yang dikatakan Rasulullah. Wahai sahabat, engkau saat ini sudah punya kemampuan. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, engkau fakir miskin. Maka Rasulullah menetapkan
kemudian Ali pulang kembali. Kemudian disampaikanlah perkataan sahabat tersebut. Hingga kemudian pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar sahabat ini ingin mengeluarkan zakat ternaknya. Kemudian Ali dia sadar sakit menimpa dirinya, dia menderita penyakit. Kemudian dia berpikir apa sebabnya? Mungkin kesalahanku kepada Rasulullah. Maka dia datang kepada Rasulullah membawa zakat ternaknya. Maka apa jawab Rasulullah? Saya tidak butuh zakatmu. Saya tidak butuh zakatmu, kata Nabi. La ilaha illallah. Kalau Rasulullah udah jauh seperti ini, hancur kita sebagai umat Nabi. Saya tidak butuh zakatmu. Maka dia pulang sedih. Rasul tidak mau menerima zakatnya. Wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berganti khalifah, presidennya ganti kepada Abu Bakar Siddiq. Datang lagi dia pada Abu Bakar, Rasul sudah wafat, mungkin Abu Bakar mau menerima zakatnya karena dia sudah sadar. Maka ketika dia datang kepada Abu Bakar juga berkata, bagaimana saya akan menerima zakat darimu sedangkan Nabi tidak menerima? Saya juga tidak akan menerima. Maka dia pulang kembali karena sedih. Hingga sampai datang pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Dia datang lagi kepada Umar bin Khattab. Umar juga tahu. Maka jawab Umar, saya juga tidak akan terima. Sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar tidak terima, apalagi saya. Maka dalam riwayat diceritakan bahwa sahabat ini kemudian kehidupannya hancur pada hari tuanya. Meskipun awalnya dia miskin, kemudian didoakan menjadi kaya. Akan tetapi kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang seperti ini yang dikatakan Rasulullah, barang siapa siapa yang bekerja dengan jalan yang halal, tetapi tujuannya adalah untuk menimbun harta, tidak respect, tidak punya kepedulian sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia sungguh berada di jalan syaitan. Jamaah kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Taala. Saya rasa apa yang ingin saya sampaikan pada hari Jumat yang penuh barokah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa mencari nafkah termasuk di dalam jihad fi sabilillah, akan tetapi dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan mengambil hak-hak orang-orang lain yang tidak pantas kita mengambilnya tanpa izinnya. Demikian ini mungkin saya sampaikan, meskipun banyak yang harus sampaikan karena khutbah Jumat pun harusnya singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد